Selamat pagi teman-teman terkasih, puji Tuhan di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa napas hidup dan hari baru. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan korinta. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Kakak harap kalian baik-baik aja ya, dan tetap semangat dalam memasuki semester baru ini. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini yang Tuhan Yesus kasih pada kami. Kami boleh bangun, kami boleh mengikuti ibadah teruna, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan urapi kami, berikan kami fokus agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dalam Bilangan 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Bilangan 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kakak akan membacakan bagi kita semua. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
firman yang baru saja kita baca menceritakan tentang hasil pengamatan yang dilakukan oleh 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa. Mereka diutus untuk mengintai di tanah Kanaan sebelum tanah itu dimasuki oleh bangsa Israel. Jadi mereka diutus untuk melihat situasi dan kondisi di sana sebelum bangsa Israel masuk ke tanah itu. Nah, kemudian setelah mereka selesai mengintai, mereka pulang kepada bangsa Israel untuk menyampaikan apa hasil dari pengamatan mereka. Nah, ketika mereka sudah sampai, mereka bilanglah kepada bangsa Israel, Musa dan Harun. Mereka bilang, wah, tanah Kanaan ini tanahnya sangat subur, berlimpah-limpah, susu dan madunya, dan pokoknya tanah yang kaya deh, gitu. Tapi ada hal lain yang mereka lihat. Mereka melihat bahwa penduduk di sana, penduduk di tanah Kanaan itu adalah penduduk yang kuat banget, yang badannya besar-besar dan juga badannya tinggi. Nah, mereka juga melihat kota-kotanya itu berkubu sangat besar. Kemudian adik-adik, mendengar laporan dari ke-12 orang pengintai tersebut, bangsa Israel langsung bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kok Tuhan mau membawa kami supaya kami mati sih? Kok Tuhan mau kami mati di padang gurun ini sih? Kenapa sih Tuhan membawa kami keluar dari Mesir supaya kami mati oleh pedang dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Lebih baik kami di Mesir. Nah, lalu mereka mengambil keputusan untuk mengangkat seorang pemimpin yang mereka yakini bisa membawa mereka, bangsa Israel, kembali ke Mesir. Nah, melihat sikap mereka yang seperti itu, Musa dan Harun kemudian bersujud di hadapan semua bangsa Israel. Namun, tidak dengan Yosua dan Kaleb adik-adik. Yosua dan Kaleb malah mengoyakkan pakaian mereka sebagai tanda untuk menunjukkan kesedihan mereka. Kenapa mereka sedih? Jadi, Yosua dan Kaleb ini sedih karena melihat sikap bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan. Padahal, Yosua dan Kaleb ini mereka sendiri melihat dengan mata kepala mereka bahwa tanah Kanaan ini adalah sebuah negeri yang sangat subur, yang berlimpah susu madunya, dan kalau mereka tinggal di situ mereka bakal hidup yang enak gitu. Nah, Yosua dan Kaleb juga yakin bahwa Tuhan sedang menyertai mereka. Jadi bangsa Israel sebenarnya tidak perlu takut terhadap bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan itu. Namun adik-adik, alih-alih bangsa Israel ini mendengar nasihat dari Yosua dan Kaleb, mereka malah mau melemparkan batu kepada mereka. Nah, karena sikap bangsa Israel yang mau melemparkan batu kepada Yosua dan Kaleb ini, maka Tuhan menampakkan kemuliaannya di kemah pertemuan umat Israel tersebut. Nah, dengan munculnya kemuliaan Tuhan itu, maka benarlah pernyataan Yosua dan Kaleb bahwa Tuhan itu selalu ada bersama umatnya, yakni bangsa Israel. Tuhan selalu menyertai mereka. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini takut melangkah ke tanah Kanaan. Dan ketakutan mereka inilah yang membuat mereka itu jadi bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan malah pengen kembali ke Mesir. Karena sikap mereka yang bersungut-sungut dan memberontak inilah, Yosua dan Kaleb tadi merobek pakaiannya sebagai bentuk kesedihannya dan meminta kepada bangsa Israel untuk tidak memberontak pada Tuhan. Harusnya yang dilakukan bangsa Israel itu bukan memberontak, namun bangsa Israel harus menaati setiap perintah Tuhan sebagai pernyataan iman mereka kepada Tuhan. Karena selama perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan ini, Tuhan banyak sekali menolong mereka. Tuhan menyertai mereka dan bahkan Tuhan menunjukkan mujizat-mujizat kepada mereka. Namun apa yang mereka lakukan pada Tuhan? Mereka malah memberontak, mereka malah tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita adik-adik?
Adakah kira-kira ketakutan atau kekhawatiran dan keraguan dalam diri kita? Mungkin kakak bisa kasih contoh. Kakak kan sebagai mahasiswa dan adik-adik juga sebagai siswa. Pasti kita pernah merasa selama pandemi ini kayak, aduh, belajar online ini, sekolah online ini berat banget, nggak ngerti apa-apa, guru juga ngomong apa kita nggak ngerti, kalau kita dikasih soal sama guru juga kita nggak bisa ngerjain karena kita nggak ngerti. Untungnya semester kemarin itu udah selesai. Kira-kira aku bisa nggak ya ngelanjutin semester baru ini? Aku kuat nggak ya ada di semester baru ini? Atau nilaiku malah jadi jelek? Atau jadi bagus? Atau aku kira-kira mampu nggak mengikuti pelajaran? Nah, ini adalah salah satu contoh ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan kita. Gimana cara mengatasinya? Caranya, kita boleh kok melihat sedikit ke belakang untuk menyadari bahwa kekhawatiran kita yang sebelumnya itu sudah berhasil kita lewati bersama Tuhan, adik-adik. Ya mungkin kemarin melewatinya agak sedikit sulit dan agak sedikit berat, tapi ternyata kita sudah bisa melewatinya kan adik-adik bersama Tuhan. Nah, maka sama halnya dengan hari ke depan adik-adik. Kita harus mengimani bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dan selalu sayang kepada kita dan selalu ada bersama kita, sehingga kita itu nggak perlu takut dan ragu untuk menjalani hidup kita. Nah, adik-adik, selain kita mengimani dan percaya kepada Tuhan, iman percaya kita ini kita tunjukkan juga dalam hidup kita, dalam sikap hidup kita yang taat kepada perintah Tuhan di segala situasi dan kondisi. Mari adik-adik, kita belajar untuk percaya pada rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita, belajar memiliki iman percaya seperti Yosua dan Kaleb, dan belajar untuk taat pada perintah Tuhan. Karena kalau kita taat pada Tuhan, maka hal terkecil, bahkan hal terbesar, bahkan hal tersulit sekalipun bisa kita lewati bersama Tuhan. Oke adik-adik, kakak yakin kalian semua mau belajar untuk memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Roh Kudus menolong kita dalam menjalani kehidupan kita di depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan. Berilah mereka kesehatan selalu ya Tuhan, dan juga berkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah presiden dan pemerintahnya Tuhan. Berilah mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Tuhan, kami juga mau berterima kasih kalau Tuhan izinkan kami boleh masuk dalam semester yang baru. Terima kasih Tuhan untuk semester kemarin yang boleh kami lewati dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan seperti semester lalu Tuhan sudah menyertai kami. Kami yakin dan percaya di semester yang baru ini Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap memberikan kami kebijaksanaan, tidak hanya di semester yang baru ini, tapi di hari-hari kami yang kedepannya. Tuhan, kami mau berdoa dan berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan ajar kami untuk tetap menjaga kesehatan kami, khususnya di masa pandemi ini. Tuhan ajarkan kami untuk tetap taat dalam protokol kesehatan demi kesehatan kami dan keluarga kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penanggulangan COVID, untuk varian baru yang ada saat ini Tuhan di seluruh dunia. Kami mau berdoa Tuhan, semoga dunia ini cepat pulih dan virus ini cepat mereda, karena kami yakin dan percaya hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Dan Tuhan, untuk program vaksinasi yang masih berjalan, Tuhan, kami berdoa untuk program vaksinasi ini agar berjalan dengan lancar dan ketuk pintu hati orang-orang yang belum mau divaksin Tuhan, agar dunia kami ini cepat membaik dan kami boleh kembali kepada kehidupan kami yang normal. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk kota-kota kami yang ada di Indonesia ini yang terkena bencana alam. Tuhan, yang melindungi mereka yang terkena. Tuhan, yang memberikan penghiburan kepada keluarga-keluarga yang mungkin kehilangan sanak saudaranya. Tuhan, yang menunjukkan kasih setia Tuhan kepada mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami dan segala programnya. Kami berdoa untuk pendeta, kami berdoa untuk majelis, kami berdoa untuk komuger, tim multimedia, soundman, bahkan satpam, bahkan jemaat Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semuanya agar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pelkat kami, pelkat Teruna. Kami berterima kasih untuk pelkat ini Tuhan. Ajar kami untuk bisa bertumbuh lagi di pelkat ini dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Bunyi 10, Kupuji Kuasa Tuhanku. Kupuji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan langit gunung pun diatur olehnya.
kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Mari adik-adik kita belajar untuk percaya pada rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita belajar untuk memiliki iman percaya seperti Yosua dan Kaleb, dan kita hidup taat pada Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini yang boleh kami lakukan. Tuhan, ajar kami untuk tidak mudah bersungut-sungut seperti bangsa Israel, namun kami punya iman percaya seperti Yosua dan Kaleb, dan kami tidak ragu dan khawatir tentang apapun, karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Inilah kami Tuhan yang menyertai kehidupan kami seminggu ke depan, dan Tuhan yang memberkati kami, sekolah kami, orang tua, kakak layan, dan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada kakak layan yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Sampai jumpa di IMPT minggu depan ya teman-teman. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.